Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Irianti, salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penelitian pendidikan biologi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara menyampaikan materi agar bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Interaction yaitu bagaimana proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, assessment yaitu bagaimana bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah penelitian pendidikan biologi ini merupakan mata kuliah wajib pada program S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dengan beban belajar 3 SKS, dengan materi mengkaji tentang konsep-konsep penelitian pendidikan, peranan dan jenis-jenis penelitian, metode penelitian, desain penelitian, studi kepustakaan, rumusan masalah, pengumpulan data, teknik sampling, petunjuk umum dalam penulisan penelitian, dan beberapa teknik statistik dalam analisis data. Diharapkan dari semua materi pada mata kuliah penelitian pendidikan biologi ini dapat memberikan bekal bagi calon pendidik agar mampu mengaplikasikan dalam penyusunan proposal dan melaksanakan penelitian pendidikan biologi serta melaporkan hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi pada aspek sikap, yaitu memiliki kemampuan mengimplementasikan sikap religius dalam memecahkan permasalahan di lingkup kerja yang kreatif, teliti, disiplin, bertanggung jawab, adaptif, dan mandiri. Pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai bidang keilmuan yang meliputi konsep teoretis biologi, pengelolaan laboratorium, serta prinsip dan aplikasi statistik untuk penelitian di bidang biologi, serta menguasai pengetahuan dalam bidang pedagogik dan mampu menerapkannya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran biologi, dan pendampingan kepada siswa, dan menguasai pengetahuan terkait metodologi penelitian biologi dan pembelajarannya, serta dapat menerapkan dan mempublikasikan hasilnya. Selain itu, pada aspek keterampilan umum, memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dengan mengedepankan etika komunikasi, dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam mengkaji, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahlian dengan nilai humaniora. Memiliki kemampuan bekerja mandiri dan menjalin, memelihara, serta mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian selain itu juga serta memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan bertanggung jawab atas hasil kinerjanya. Selain itu, untuk aspek keterampilan khusus yaitu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah peserta didik dan atau masalah pembelajaran biologi dengan analisis reflektif terhadap pembelajaran. Berdasarkan CPL tersebut, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CAPMK yang meliputi: pertama, mahasiswa mampu mengembangkan sikap dan nilai peserta didik dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian, tinjauan pustaka, variabel penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan berbagai metode dan teknik penelitian kependidikan untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran biologi.
Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan berbagai metode dan teknik penelitian kependidikan untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran biologi. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik dan instrumen pengambilan data dalam penelitian pendidikan biologi. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian pendidikan biologi. Yang ketujuh, mahasiswa terampil merancang proposal penelitian skripsi dengan benar berdasarkan pedoman penulisan dari jurusan PMIPA. Dan yang kedelapan, mahasiswa terampil menggunakan aplikasi komputer dalam mengolah data. Kemudian, CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang tersebar pada 14 pertemuan, sedangkan 2 pertemuan lainnya dipergunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun rincian pertemuan, bahan kajian, dan sub CPMK yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dan juga pelaksanaan UTS dilaksanakan secara tatap muka untuk pengunduhan RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, serta pengumpulan tugas dan UAS melalui media LMS, yaitu melalui Simari. Mata kuliah ini menerapkan case method dan team based project yang terdiri dari ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan berupa pembuatan produk. Kemudian pertama-tama saya akan memberikan pengantar materi perkuliahan, kemudian melakukan tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa diberikan kasus dan diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok. Perwakilan kelompok presentasi dan di akhir perkuliahan diminta mengerjakan tugas berupa produk. Sedangkan untuk sistem penilaiannya kumulatif dari tugas sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir sebesar 40%. Secara lebih rincinya, tugas terdiri dari tugas presentasi teori dengan membuat PowerPoint dan makalah, serta tugas presentasi untuk UTS berupa pengerjaan soal dan UAS berupa produk dari proposal. Sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah penelitian pendidikan biologi untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas pada pertemuan ke-8, yaitu pada materi metode penelitian dan pengembangan R&D. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini apakah berhadir semua atau ada yang absen, izin atau sakit? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik, sesuai dengan agenda pada kontrak perkuliahan kita maupun di RTS, hari ini kita akan berkuliah dengan materi metode penelitian dan pengembangan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai dengan agama dan amalannya masing-masing dipercayakan. Baik, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Kira-kira apa? Kita minggu kemarin membahas tentang apa? Metode penelitian atau apa? Masih ingat materinya? Apa Dina? Penelitian tindakan kelas. Oke, nah minggu kemarin kita sudah membahas tentang salah satu metode yang ada pada penelitian pendidikan biologi, yaitu penelitian tindakan kelas. Karakteristik dari penelitian tindakan kelas apa? Satia mungkin? Apa Satia karakteristik dari penelitian tindakan kelas?
Oke, oh berarti sesuai dengan karakteristik dari kelasnya masing-masing ya. Mungkin kalau misalnya kelas 10A akan berbeda penelitian tindakan kelasnya apabila dengan kelas 10B seperti itu ya. Kemudian ada lagi satu ciri khas karakteristiknya yang terdapat berapa kali siklus kemarin kata Ibu? 2 kali, betul sekali. Nah, selain penelitian tindakan kelas, kita juga ada metode yang lain pada penelitian pendidikan biologi. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang metode penelitian dan pengembangan. Ada yang sudah tahu metode penelitian dan pengembangan? Ada yang sudah tahu belum? Ini jenis metode seperti apa? Gimana Safia? Oke, good, betul, bagus sekali ya. Jadi metode jenis ini, metode penelitian dan pengembangan, hasil akhir dari penelitiannya adalah menghasilkan suatu produk. Sebetulnya bukan hanya produk, bisa juga menghasilkan suatu proses. Yang mana produk atau proses ini dibuat sebagai solusi terhadap suatu permasalahan dalam proses pembelajaran misalnya di dalam dunia pendidikan. Di sini Ibu ada membawa beberapa contoh dari produk hasil penelitian dan pengembangan. Ya, mungkin kalian yang biasanya kalian lihat adalah berupa buku ya, buku bahan ajar. Nah, ini ada contoh beberapa produk yang Ibu Ria beserta tim membuat. Pengembangan ini buku ilmiah populer keragaman jenis ikan famili Cyprinidae di Sungai Nagara. Ada yang orang Nagara di sini? Tidak ada ya? Atau belum ada? Mungkin nanti jadi orang Nagara. Jadi buku ilmiah populer yang disusun oleh Ibu Ria bersama Pak Mahrudin ini memuat berbagai jenis macam ikan famili Cyprinidae yang kami temukan di Sungai Nagara. Kemudian buku ini digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan pengayaan pada mata kuliah apa kira-kira mata kuliah apa? Zoologi vertebrata. Betul. Nah, sebetulnya selain produk bahan ajar ini, kita juga bisa kembangkan prototip yang lain ya. Contohnya ini. Nah, kalian sudah pernah bikin itu nggak? Herbarium, insektarium, gitu. Yang pernah di mata kuliah apa? Zoologi, vertebrata. Vertebrata, bikin apa? Bikin awetan kakap. Oh iya, good itu. Bagusan awetan kakap apa lagi? Ular. Oke, bikin apa? Jadi apa? Awetan ada di lab atau koleksi sendiri? Oh gitu, ada yang dikumpul juga ya sebagainya. Nah, ini salah satu juga ya yang dibikin oleh kemarin mata kuliah pengembangan bahan ajar. Jadi kakak-kakak membuat awetan dari berbagai macam jenis serangga. Ada yang kupu, ada apa nih namanya capung, dan banyak jenis kumbang. Boleh bisa dilihat. Mungkin kan kalau sudah ada ininya, keterampilannya bisa dikembangkan menjadi kayak akuarium seperti itu. Kemudian pada perkuliahan kita kali ini pembahasannya itu ada 7 ya. Yang pertama kalian akan bisa memahami definisi dulu. Jadi kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu dari definisinya. Apa sih definisi dari metode penelitian dan pengembangan? Kemudian tujuannya apa? Salah satunya tadi yang disebutkan oleh teman kalian, menghasilkan suatu produk. Produknya itu merupakan apa? Kenapa kita bikin produknya? Sebagai apa, Mahmud? Kira? Sebagai bahan ajar. Kenapa kira-kira dibuat bahan ajarnya? Gimana, Ria? Iya, good, betul sekali ya, karena kebutuhan, keperluan di sekolahnya. Makanya sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan, kompetensi untuk bisa membuat suatu
media, bahan ajar yang merupakan produk dari pendidikan atau pembelajaran. Kemudian metode penelitian dan pengembangan ini sendiri ada karakteristiknya. Nah, nanti kita akan lihat karakteristiknya apa saja. Kemudian untuk metode penelitian dan pengembangan ini sendiri ada model-modelnya. Nah, model-model di sini maksudnya adalah ada tahapan atau sintaknya. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk itu tidak bisa misalnya kita membuat udah jadi kayak gitu. Enggak, ada tahapannya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian teknik penyusunan proposal metode penelitian dan pengembangan serta kelebihan dan kekurangannya. Kita lanjut. Materi selanjutnya. Nah, ini adalah definisi metode penelitian dan pengembangan. Definisinya sendiri adalah jadi metode penelitian dan pengembangan ini adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu tadi berbasis solusi kebutuhan dan untuk menguji kelayakan produk tersebut. Nah, jadi produknya itu layak nggak buat digunakan pada proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini tujuan dari penelitian metode penelitian ini ada dua. Yang pertama sebagai jembatan temuan-temuan dari penelitian biologi yang bisa diaplikasikan pada proses pembelajaran. Jadi tujuan yang pertama itu adalah menjembatani ya hasil dari penelitian biologi dengan kebutuhan pada proses pembelajaran dunia pendidikan. Nah, nanti kalau kalian sudah menjadi guru, kalian mungkin akan mendapatkan pada setiap sekolah itu ada mungkin kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan yang mungkin tidak sama dengan sekolah yang lain. Nah, ada yang perlu praktikum, ada yang mungkin memerlukan bahan ajar berupa yang banyak gambarnya, karena siswa-siswanya mungkin sangat menyukai karakteristik dari bahan ajar, media ajar yang penuh dengan gambar. Misalnya untuk yang gambar itu contohnya buklet, ensiklopedia, nah itu bagus ya. Sekarang ini kan sudah era 4.0 ya, 4.0, bahkan sudah 5.0 ya, era society ya, yang mana semuanya itu kan berbasis digital. Nah, kemudian kalian pun memiliki kemampuan untuk bisa merubah bahan ajar itu menjadi versi digital, misalnya melalui HTML5, berubah dalam bentuk flip misalnya ya kan. Nah, maka bahan ajar yang berupa cetak tadi ada filenya yang awalnya berupa hard, kalian kembangkan menjadi soft yang bisa diunduh oleh peserta didik di mana saja. Oke, nah sekarang kita ini ya praktek merancang proposal penelitian sesuai model pengembangan berikut. Jadi boleh kalian pilih mau yang book and gall atau misalnya mau 4D, EDI atau Testmark, karena kan tugas sebelumnya juga ada kita mengkaji tentang berbagai macam model ya, kemarin tugas ibu berikan. Atau boleh juga kalian desain proposal penelitian kayak tadi modelnya book and gall, tetapi produknya misalnya mau BIP boleh. Nah, sesuai dengan kesukaan masing-masing. Kemudian penutur praktikum boleh. Ini ada yang dibawakan juga, ini buku saku. Nah, di sini ilmunya kayak gini kayak buku pramuka ya, ingat ya kalian ya, bisa ditaruh sini. Nah, boleh juga berupa kayak gini. Kemudian ini bukan yang tadi ibu bilang banyak gambarnya. Mungkin dia secara sekilas ini sama ya ikan yang dengan ini ya, tapi kalau buklet itu dia khasnya banyak sekali gambar-gambarnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini gambar ikannya, tapi nanti ada spek khusus untuk kepala, badan, sirip. Nah, ini banyak gambarnya gitu ya. Kemudian, nah per SP. Nah, jadi per SP ada detail gambarnya masing-masing. Itu kita, kalau misalnya kalian daerah khususnya, misalnya yang sekolahannya kayak ini pernah kayak makan itu sekolah SMA 1 Tangga itu dia berada di tengah-tengah area pegunungan. Nah, itu banyak banget ininya dari pada tahapan yang pertama. Nanti bisa dibikin dalam bentuk payung penelitian.
File penelitian itu nanti dalam satu famili yang sama misalnya. Kalian tinggal pilih, kalian harus observasi dulu di sana. Observasi dulu kira-kira oleh masyarakat suku di sana banyak menggunakan tumbuhan apa saja. Oke, sudah? Ada yang sudah? Kelompoknya bisa memaparkan? Kelompoknya Satya sudah? Sudah? Ya, silakan maju ke depan paparkan ininya. Boleh perwakilan satu atau dua orang, silakan maju. Silakan judulnya apa? Pengembangan insektarium kita menggunakan program STM sebagai media pembelajaran biologi di SMA 1 Tangerang. Oh, good. Bagus ya. Jadi mata kami memilih ini kan di sekolah di SMA 1 Tangerang tadi sudah mempunyai insektarium ini Bordo Capung tadi. Kemudian kami akan mengembangkan berupa media berbentuk digital yaitu e-Springbok, di mana di situ siswa sendiri bisa mengaksesnya secara digital, bisa dibawa kemana-mana dan praktis juga. Isinya hampir sama seperti insektarium fisik. Di situ di dalamnya ada berupa jenis-jenis capung dari orde-orde nanas sendiri. Habis itu ada penjelasan, kemudian ada soal-soal seperti itu. Terus gambar-gambar yang menarik tentang capung tersebut. Oh, berarti ini elektronik ya? Ya, karena kan di sekolahnya sendiri sudah punya bentuk fisik dari insektarium sendiri gitu. Nah, kami mengembangkannya dalam bentuk digital. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa didiskusikan kembali di kelompoknya masing-masing ya. Oke, berikan aplaus dulu buat untuk yang cetak mungkin siapa yang mau wakili? Tadi yang elektronik, yang cetak dari kelompoknya kamu mungkin silakan perwakilan ke depan. Ya. Kamu dengan Kaisa. Oke. Kenalkan diri dulu kelompoknya siapa saja anggotanya. Baik, ini memperkenalkan diri kami dari kelompok satu. Anggota saya sendiri Mau Hasan, kemudian ada Faisal Fajrianto dan kita orang IPA Fatimah Zahra sama Raisa Nadia sudah tahu. Kemudian di sini judul penelitian kami itu pengembangan buku ilmiah populer etnobotani tumbuhan alam-alam kulit siagarsia pada suku Dayak Meratus Desa Rata Kecamatan Loktado Kabupaten Bogor. Nah, kenapa kami ingin meneliti ini? Yang pertama berdasarkan kajian literatur yang kami baca itu kajian terhadap tumbuhan kalang-kalang ini masih sangat minim khususnya pada suku Dayak Meratus. Dari yang kami baca itu penelitian yang dilakukan pada suku Dayak Meratus itu khususnya etnobotani itu hanya secara menyeluruh, misalnya tumbuhan obat pada Dayak Meratus. Jadi di sini menurut urgensinya kenapa kami ingin meneliti ini, yang pertama mengingat bahwa populasi dari tumbuhan kalang-kalang ini sudah mulai menurun, sehingga pengetahuan masyarakat akan kajian etnobotani tumbuhan kalang-kalang ini kiranya perlu untuk lebih diteliti lagi seperti itu. Kemudian di sini untuk penelitian kami menggunakan model penelitian pengembangan model plom yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama itu ada preliminary research atau analisis pendahuluan, kemudian ada prototype fase atau pembuatan prototipe, dan yang ketiga itu asesmen fase atau fase penilaian kajian. Tapi udah bagus ininya, udah bagus. Kemudian silakan nanti dikembangkan lagi. Oke, berikan aplaus untuk. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak untuk pertemuan kita hari ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya menggunakan dari satu izin bertanya Ibu, terkait penelitian kami tadi kan terkait penelitian kajian etnobotani. Nah, tapi di kelompok kami ini hanya fokus pada satu aspek saja. Namun anggota kelompok kami mempunyai ketertarikan yang sama kan ada kajian penelitian kajian etnobotani ini pada lokasi yang sama juga. Nah, mungkin saran dari Oke, good. Terima kasih ya Mahmud ya atas pertanyaannya. Jadi memang begini ya, biasanya mahasiswa itu kan memiliki satu circle dengan ketertarikan penelitian yang sama ya. Contohnya kayak kelompok 1 berlima memiliki ketertarikan yang sama terhadap penelitian
penelitian etnobotani. Tapi tadi yang disampaikan hanya pada tumbuhan Lynxia garcia saja ya, tumbuhan kalang-kala ya. Nah ini sebetulnya bisa dengan menggunakan penelitian payung model plum ya. Nah model plum itu ada yang 3 tahapan, ada yang 5 tahapan. Silakan kalau ada punya referensinya bisa silakan digunakan mau yang 3 tahapan atau yang 5 tahapan. Kalau selain itu bolehnya ini ada cat, textile, NI, portrait atau HR ya. Apa? Silakan ya. Sudah cukup bisa dipahami untuk pertemuan materi kita pada hari ini? Bisa dipahami ya, bisa mendapat pencerahan. Kira-kira sudah ada ide mau nanti penelitian proposalnya, pengembangannya seperti apa? Ada ya, alhamdulillah. Silakan sebelum kita menutup, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Rena, ya, silakan Rena. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektivitasan produk tersebut. Oke, boleh bertanya. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini, untuk yang kalian sudah kerjakan pada kelompoknya masing-masing, itu kan masih penyempurnaan lagi ya. Nanti silakan di tempatnya masing-masing untuk desain bagaimana kegiatan tahapan penelitiannya, pengembangannya disempurnakan lagi dalam bentuk proposal. Nanti silakan dikumpulkan di laman Simari kita ya, di mata kuliah penelitian dan pengembangan. Sudah Ibu buatkan. Nah, di bagian sini ya, untuk tugas ya, nanti silakan dikumpulkan perwakilan kelompok saja, masing-masing proposal penelitian dan pengembangan yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Namun nanti sebagai penilaian UAS, kalian kembangkan menjadi proposal masing-masing sesuai dengan kalian keinginan dan nanti progresnya mau kemana proposalnya. Nanti sebagai penilaian UAS di waktu sudah masuk penilaian UAS ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang metode penelitian yang lain, yaitu metode penelitian eksperimen. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada materi penelitian eksperimen. Silakan nanti kalian baca terlebih dahulu materinya sehingga diskusi kita menjadi lebih banyak dan aktif ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah penelitian pendidikan biologi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah penelitian pendidikan biologi di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan dosen, staf, dan mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, serta pihak-pihak lain yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.